Teman-teman, kita sering menjumpai di sekitar kita adanya suatu perselisihan, pertikaian yang dimana bisa berakibat kepada saling menjatuhkan, saling mengolok-olok, saling caci maki. Bahkan mungkin itu nggak terjadi di sekitar kita aja, ya, mungkin di keluarga kita juga, bahkan mungkin menimpa diri kita sendiri, termasuk saya mungkin. Sebagai contoh gini aja, di suatu lingkungan pekerjaan ada dua orang karyawan. Yang satu, karyawan pertama menganggap bahwasanya menyelesaikan pekerjaan secepat-cepatnya adalah hal yang paling baik. Kenapa? Karena dengan demikian dia bisa mengerjakan tugas berikutnya. Tapi karyawan kedua merasa tuh nggak seperti itu. Menyelesaikan pekerjaan dengan pelan tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu dikerjakan dengan lebih teliti sehingga dijamin pekerjaan itu menjadi sangat benar, nggak salah gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari dua orang karyawan ini, mereka sama-sama benar. Mereka sama-sama punya tujuan baik, cuman mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Atau contoh misalkan di sebuah lingkungan rumah tangga. Di sebuah keluarga ada dua orang, satu ayah, satu anak. Seorang ayah, ya ini ceritanya si anak ini sudah kelas 9, kelas 3 SMP. Si ayah merasa akan lebih baik buat anaknya untuk melanjutkan ke tingkat SMU atau SMA. Karena setelah nanti lulus dari SMA atau SMU, maka si anak bisa opsi yang lebih banyak. Dia bisa mengambil perkuliahan di jurusan manapun yang dia inginkan. Dia bisa, kalau bekerja misalkan, dia bisa memilih pekerjaan yang mungkin opsinya lebih banyak. Mungkin ikut ikut tes di mungkin tes pekerjaan dimanapun itu akan lebih bisa diterima. Itu menurut seorang ayah. Tapi seorang anak yang sudah beranjak dewasa, kelas 9 atau kelas 3 SMP, dia merasa sudah menemukan apa yang menjadi kesenangan dia. Sebagai contoh, dia senang merakit komputer, nginstal, ngutik-ngutik komputer. Maka dengan demikian dia menginginkan melanjutkan ke SMK untuk mengambil jurusan ke rekayasa perangkat lunak atau RPL. Seorang anak menganggap bahwasanya dengan mengambil jurusan RPL, maka dia mengambil suatu studi pembelajaran yang sesuai dengan keinginan dia, minat dia, kesukaan dia, hobi dia. Apakah salah? Enggak. Si ayah juga benar. Ayah benar, si anak pun juga benar, sama-sama benar. Tapi dari dua sudut pandang yang berbeda. Jadi teman-teman sekalian, banyak sekali pertengkaran di mana semua itu hanya terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang saja. Seandainya mereka sama-sama sering melihat dari sudut pandang si A dengan si B, ayah dengan anak sering melihat, mungkin akan menjadi indah rasanya. Kenapa demikian? Karena teman-teman sekalian, di dunia ini tidak ada yang sama. Tuhan memberikan berbeda-beda setiap kita, baik sifat maupun yang lainnya. Janganlah kita anggap perbedaan itu sebuah musibah, tapi anggap sebuah anugerah. Sekarang saya contohkan dengan ilustrasi dua buah gambar untuk lebih memperjelas mengenai perbedaan sudut pandang ini. Dari gambar itu kita melihat adanya dua orang yang berdiri saling berhadapan dan di depannya, di tengah-tengahnya ada sebuah angka. Orang pertama ketika ditanya angka berapa itu, dia akan menjawab dengan lantang itu adalah angka 6. Dan ketika kita bertanya kepada orang kedua, hei, angka berapa itu? Maka dengan lantang pula dan merasa paling benar, dia akan bilang itu angka 9. Salahkah mereka? Tidak. Mereka sama-sama benar. Tapi bisa jadi mereka saling bertengkar karena merasa paling benar, merasa sangat benar. Di gambar kedua, ada sebuah jalan. Apabila kita berada dari bawah menuju ke atas di jalan itu, kita merasa itu adalah tanjakan. Tapi apabila orang dari atas bergerombol itu turun, maka dia merasa ada turunan. Padahal jalan yang sama, tempat yang sama. Mereka berbeda dalam berpendapat.
Mereka berbeda dalam mengatakan bahwa jalan itu tanjakan ataupun turunan. Teman-teman sekalian, hanya karena Anda benar, maka bukan berarti orang lain salah. Kita hanya belum pernah melihat dari posisi orang tersebut. Maka jadilah orang bijaksana di dunia ini. Jadilah orang bijaksana dengan cara melihat apa yang dilihat oleh orang lain dan memikirkan apa yang tidak difikirkan oleh orang lain. Sekali lagi teman-teman sekalian, perbedaan sudut pandang ini merupakan anugerah, bukannya suatu musibah. Oleh karena itu, ayo marilah kita jadi orang yang bijaksana, supaya kehidupan ini, lingkungan kita, mungkin di keluarga kita bahkan menjadi lebih damai, indah, dan segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Oke teman-teman sekalian, saya Sukandar Dwi Arisandi, salam bijaksana.